Selamat pagi kepada Bapak Rian, juga kepada teman-teman yang di kelas TIM 1806. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang protokol XMPP dan MQTT protokol. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nancy Mariana Malau, partner saya namanya Rani Afrina, Diki Andrean Marbun, Johannes Marudutua Simamora, Rizky Akbar, Julianus Ferdinand Tarigan. Dan kami di sini akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan kami. Dan sebelumnya kami minta maaf karena kami tidak bisa perkumpulan dalam kelompok, karena sebagian ada yang di kampung, juga ada yang di Medan. Mohon dimaklumi ya Pak. Dan untuk sesi pertama akan dijelaskan oleh Kak Rani Afrina. Saya akan memperjelaskan tentang XMPP. XMPP adalah Extensible Messenger Information Protocol, adalah sebuah standar komunikasi yang real-time berbasis teks, suara, maupun video dengan teknologi OpenXML atau Extensive Markup Language. Protokol ini merupakan protokol standar komunikasi yang real-time yang telah diserahkan oleh IATF. Kekuatan yang dimiliki oleh XMPP antara lain: 1. Open standard, sehingga tidak memerlukan royalti kalau ingin mengimplementasikan spesifikasi ini, dan juga tidak ada ketergantungan terhadap salah satu vendor. Yang kedua, decentralization, tidak diperlukan adanya master server pusat untuk menjalankannya. Setiap institusi bisa menjalankan XMPP servernya dia sendiri. Yang ketiga, security. Sangat jelas bahwa dalam spesifikasi XMPP sudah disertakan spesifikasi untuk keamanannya, di mana untuk proses autentifikasi digunakan SAS atau singkatan dari Simple Authentication Score Layer, dan enkripsinya digunakan TSL atau Transport Layer Security. Tambahannya, server XMPP juga bisa memiliki digital sertifikat. Selanjutnya, bisa diperhatikan ini adalah contoh sederhana kerja dari Message Stanza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Andrean Marbun. XMPP merupakan produk Jabar pada tahun 1999. Kemudian diformulasikan oleh XMPP Standard Foundation menjadi standar pada tahun 2004, atau lebih dikenal dengan XMPP 1.0. XMPP ini bisa digunakan dalam hal-hal berikut: bisa instant messaging, present, multi-party chat, bisa juga video atau video call collaboration. Core protokol XMPP hanya mentransmisi aliran data dalam format XML. Terdapat 3 jenis aliran XML yang ditransmisikan, antara lain message, presence, dan info query atau lebih dikenal dengan AQ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johannes Marudutua Simamora. XMPP server dan klien berkomunikasi melalui pengiriman message stanza, yaitu XML kode yang fleksibel. Sesuai spesifikasi yang diunit menggunakan base 64 sebelum protokol XMPP. Dicondet menggunakan base 64 sebelum dikirimkan message stanza ini sering disebut dengan paket yang bisa berupa message presence dan AQ. MQTT, Message String Telemetry Transport Protocol merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas TCP atau IP dan dirancang khusus untuk machine to machine dan tidak memiliki alamat khusus. Maksud dari kata tidak memiliki alamat khusus ini seperti halnya sebuah argument, Raspi atau device lain yang tidak memiliki alamat khusus. Sistem kerja MQTT menerapkan publish dan subscribe data, dan pada penerapannya device dan berhubung pada sebuah broker dan mempunyai suatu topik tertentu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Akbar. Saya Rizky Akbar ingin meneruskan dan membacakan slide 8 dan 9. Broker publish, subscribe, dan topik.
Broker pada MQTT berfungsi untuk menghandle data publish dan subscribe dari berbagai device. Bisa diwariskan sebagai server yang memiliki alamat IP khusus. Beberapa contoh dari broker yang ada seperti Mosquito, HiveMQ, dan Mosca. Publish merupakan cara suatu device untuk mengirimkan data ke subscribers. Biasanya pada publisher ini adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Subscriber dapat berupa aplikasi monitoring, sensor, dan sebagainya. Subscriber ini yang nantinya akan meminta data dari publisher. Topik seperti halnya pengelompokan data di suatu kategori tertentu. Pada sistem kerja MQTT, protokol ini topik bersifat wajib hukumnya. Pada setiap transaksi, data antara publisher dan subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Block publisher. Pada block publisher terdapat beberapa sensor, seperti contoh terdapat sensor A, B, dan C. Setiap sensor akan terhubung ke suatu gateway seperti Ethernet Shield, ESP8266, SIM800L atau device sejenisnya yang dapat menghubungkan kita ke MQTT broker. Antara gateway dan sensor pasti terdapat controller. Anda dapat menggunakan controller seperti Arduino, Raspberry Pi, atau sejenisnya. Nah, tugas dari block publisher ini cukup sederhana, yaitu mengirim data yang diambil dari sensor A, B, dan C ke suatu MQTT broker dengan topik data 1. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Julianus Ferdinand Tarigan. Yang kedua, MQTT broker memiliki suatu alamat yang dapat diakses oleh publisher dan subscriber. Tugas dari MQTT broker itu yaitu sebagai penghubung transaksi data antara publisher dan subscriber. MQTT broker juga mengenali suatu data lewat sebuah pengelompokan atau biasanya disebut dengan topik. Ketika publisher mengirim data sensor A, B, ataupun C dengan topik data 1, dan suatu saat terdapat subscriber yang melakukan subscribe dengan topik yang sama yaitu data 1, maka bisa dipastikan subscriber akan menerima data sensor A, B, dan C dari publisher. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya. 3. Blok subscriber bertugas untuk melakukan subscribe pada data topik data 1. Setelah mendapatkan data yang berupa nilai sensor A, B, dan C dari publisher, kita dapat mengolah data-data tersebut untuk dimasukkan ke dalam database, dianalisis, atau dapat kita proses menjadi sebuah sistem monitoring yang terstruktur dan memiliki nilai jual. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi, dan jika ada yang kurang mengerti, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Baiklah, untuk menutup presentasi ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.